Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik semuanya tetap semangat meski teman-teman yang lain masih belum kembali. Nah, sekarang saya akan membaca kitab fikih. Kalau semalam membaca kitab tauhid, sekarang membaca kitab fikih. Karena seperti yang saya sampaikan semalam, bahwa syarat mutlak untuk bisa beribadah dengan benar adalah mengetahui Tuhan, mengetahui siapa Allah, kemudian mengetahui tata cara ibadah kepada Allah, dan mengetahui Allah itu tujuannya biar ibadah kita lebih khusyuk, selalu merasa bahwa Allah hadir. Jadi biar ibadahnya lebih mantap, karena Allah bisa selalu dihadirkan dalam ibadah kita. Dan untuk mengetahui Allah itu memang harus belajar ilmu tauhid. Sementara untuk mengetahui tata cara ibadah harus belajar ilmu fikih. Maka saya di sini membaca ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Kitab menjelaskan tentang sesuci. Jadi ini dalam tradisi kitab-kitab fikih yang ditulis ulama itu pasti dimulai dengan Kitabut Taharah. Karena memang syarat atau pengantar yang bisa kita melakukan ibadah ya dimulai dengan suci. La yasihhu raf'ul hadas, tidak sah menghilangkan hadas. Tidak sah menghilangkan hadas. Hadas itu sebuah keadaan yang mencegah kita melakukan sholat. Itu hadas. Jadi kita tidak sah menghilangkan hadas, menghilangkan keadaan yang bisa mencegah kita untuk melakukan sholat. Jadi hadas itu ada hadas akbar, seperti haid, nifas, itu hadas akbar. Ada hadas asghar, itu seperti kita tidak punya wudhu. Tidak punya wudhu karena misalkan buang keluar angin gitu kan, atau buang kencing air kecil, itu namanya hadas asghar. Ada namanya hadas itu hadas ausat, seperti junub. Jadi kalau kata junub itu bukan hadas akbar, itu hadas ausat. Jadi tingkatannya hadas itu sesuatu yang mencegah kita untuk melakukan sholat. Itu ada yang besar seperti haid, nifas, ada yang kecil seperti buang air kecil atau keluar angin, dan ada yang ausat, tengah-tengah, seperti junub. Jadi la yasihu, tidak sah menghilangkan hadas, wala izalatun najas, dan menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an mutlakon, kecuali menggunakan atau dengan menggunakan sesuatu yang disebut air mutlak. Paham ya? Jadi tidak sah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis kecuali menggunakan sesuatu yang diberi nama air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak punya nama paten. Itu air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang tidak punya nama paten. Kalau air itu punya nama paten, namanya bukan air mutlak. Contohnya air teh. Itu namanya paten atau enggak? Air teh itu namanya paten. Dipindah kemanapun orang-orang tetap ngomong air teh. Atau air kelapa. Dipindah kemanapun orang-orang akan bilang itu air kelapa. Itu namanya berarti airnya punya nama paten, berarti tidak mutlak. Sehingga gak bisa digunakan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis.
Yang bisa digunakan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis itu air yang memiliki nama paten, air yang memiliki nama tidak paten, namanya air mutlak. Seperti misalkan air sumur. Air sumur ketika dipindah ke bak, sudah orang-orang nggak akan ngomong, atau orang-orang udah tidak bicara lagi air sumur. Ketika dipindah ke jedeng, orang-orang sudah nggak berbicara air sumur lagi. Berarti namanya tidak paten. Air sumur itu namanya tidak paten. Paham ya? Itu namanya air mutlak. Air hujan, ketika ditaruh di jedeng, orang-orang sudah ngomong jedeng. Nah, itu namanya air mutlak. Jadi yang boleh dibuat untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu air yang tidak memiliki nama yang paten. Atau misalkan memiliki nama paten tapi memang sudah kenyataannya seperti itu. Seperti air laut. Air laut itu kan asin, air asin. Di mana-mana orang mesti ngomong air laut. Tapi itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Itu syarat bersuci. Jadi harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang tidak memiliki koid paten, tidak memiliki nama paten. Nah, kalau air teh ya gak bisa dibuat wudu, gak bisa juga dibuat nyuci, gak bisa. Maksudnya nyuci mensucikan baju yang terkena najis. Sudah. Fa in taghayyara ta'muhu, apabila air itu rasanya berubah. Jadi kalau air tadi yang memiliki koid, yang tidak memiliki koid paten itu berubah, air sumur lah misalkan. Air sumur itu rasanya berubah. Sampean taruh di bak, kemudian sampean kasih apa? Nanti contohnya. Fa in taghayyara ta'muhu, apabila rasanya berubah. Air itu rasanya berubah. Au launuhu, atau warnanya berubah. Au rihuhu, atau baunya berubah. Taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang ekstrem, perubahan yang sangat, perubahannya parah. Bihaitsu la yusamma ma'an, sehingga air yang kita mau gunakan wudu atau menghilangkan najis itu sudah tidak disebut air lagi. Misalkan bimukhalitin ya, berubahnya bimukhalitin dengan sesuatu yang mencampuri yang suci. Yastaunil ma'u anhu, yang tidak dibutuhkan oleh air, maka lam tasihhat thahara bihi, maka sesuci dengannya itu tidak sah. Paham ya? Jadi kalau air sumur tadi misalkan, atau air yang ada di bak mandi itu berubah rasanya. Misalkan seperti ketika dicampur dengan bensu, sabun, atau apa biasanya yang dibuat pengharum itu, multo dan sejenisnya, itu kan rasanya berubah, sehingga sudah tidak bisa dikatakan air lagi. Sudah orang-orang ngomong ini air multo sudah. Itu rasanya ketika dirasakan pasti berubah. Atau warnanya berubah, rasanya tetap terasa air, tapi warnanya berubah. Atau baunya berubah. Kalau dikasih multo jelas berubah. Atau sampean habis cuci sudah ngasih sabun, disabun bajunya, air yang ada di bak cucian itu kan sudah berubah. Sebelumnya bening menjadi berbusa, ya kan? Sehingga sudah tidak dikatakan air lagi. Maka itu tidak bisa dibuat untuk menghilangkan hadas. Dibuat wudu gak bisa. Makanya air multo, air yang sudah dicampur dengan multo, itu udah gak bisa dibuat bersuci lagi. Paham ya? Juga tidak bisa dibuat untuk menghilangkan najis. Kalau hanya dibuat untuk mengharumkan baju gak ada masalah. Habis sampean nyuci, sudah dibersihkan, kemudian sudah disucikan, kemudian dikasih multo, itu gak ada masalah. Yang bermasalah misalkan air multo langsung dibuat mau wudu. Jadi sampean karena pengen wajahnya mungkin gerenap, bercahaya, glowing kata orang sekarang, akhirnya ini nyampur multo ke bak mandi sampean, dibuat untuk wudu ya gak bisa. Dibuat untuk mandi besar ya gak bisa.
Jadi untuk menggunakan air atau air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil, hadas besar atau hadas ausat tadi, itu harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang memiliki nama tidak paten. Kalau yang memiliki nama paten itu namanya bukan air mutlak, seperti air sabun, air multo, itu sudah kemudian berubah. Ya. Wat tawayyur at-taqdiri kat tawayyur al-hissi. Perubahan yang sifatnya itu perkiraan itu seperti perubahan yang sifatnya itu bisa diindra. Jadi perubahan dalam air itu kan ada yang sifatnya nyata, bisa dilihat mata, ada yang tidak. Bisa dirasakan, ada yang tidak. Nah, perubahan yang sifatnya itu tidak bisa diindra, baik dengan mata, rasa, dan indera-indera yang lain, itu namanya perubahan yang takdiri. Perubahan yang sifatnya itu tidak nyata. Jadi perubahan yang sifatnya tidak nyata. Itu statusnya air kalau berubah meskipun tidak tampak berubah, maka sama seperti berubah yang tampak berubah. Seperti misalkan ada air mawar. Sofian punya air mawar satu bak gitu. Kemudian dicampur dengan air mawar dengan air biasa. Itu kan kalau dicampur itu kan nggak ada perubahan. Jadi air mawar yang sudah hilang rasanya, sudah hilang warnanya, sudah hilang baunya, kemudian dicampur dengan air yang ada di bak mandi misalkan, atau bak tempat menyuci. Nah, ini bagaimana untuk memperkirakan? Maka falau waqa'a fihi ma'un, apabila ada air gitu. Ya, apabila ada air yang kejatuhan atau bercampur dengan air tadi, bercampur dengan air atau dengan perkara suci yang sudah berubah, tapi sudah perubahannya sudah tidak nyata, seperti air mawar yang sudah hilang warnanya. Falau waqa'a fihi ma'u wardin la raihata lahu, apabila terjatuh ke dalam air mawar la raihata lahu, yang tidak memiliki, yang sudah tidak ada baunya, maka quddira mukhalifan lahu bi ausatis sifat, maka diperkirakan menggunakan sesuatu yang lain yang kalau misalkan dicampur akan tampak perubahannya. Jadi menggunakan perkara lain kalau dicampur maka akan tampak perubahannya, ya. Jadi nggak paham ya? Jadi gini, misalkan ini ada air satu bak ya, satu bak. Kemudian bercampur dengan perkara suci. Cuman perkara suci yang mencampur ini sudah tidak bisa memberikan perubahan yang bisa terlihat oleh mata. Maka itu harus diperkirakan. Cari sesuatu yang lain. Misalkan ingin melihat sisi ininya, sisi perubahan warnanya. Kira-kira mun air mawar ya, deki ngakui apa sih bisa mun air ukuran seri ya, dicampurakin maka maka berarti air mawar ini bisa membuat air itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, itu saja dulu. Wala yadurru taghayyurun yasirun. Jadi tidak bahaya perubahan yang sedikit. Jadi kalau hanya berubah sedikit itu tidak bahaya. La yamna'u ismal ma, yang tidak mencegah air ini diberi nama air lagi. Jadi ada air misalkan kecampur dengan apa? Dengan tadi multo tapi dikasih satu tetes kan? Itu gak sampai merubah air. Multo dikasih satu tetes. Atau ada sabun, kejatuhan sabun Renso tapi tidak sampai merubah rasanya air, warnanya air, maka itu tidak bahaya. Artinya masih bisa dibuat bersuci. Wala yadurru taghayyurun bimuktin, dan juga tidak bahaya perubahan sebab air itu lama diam. Jadi air itu kalau sudah lama diam, maka itu juga akan berubah, warnanya bisa berubah, keruh ya, warnanya keruh misalkan. Rasanya pun juga bisa berubah. Tapi kalau hanya perubahannya itu disebabkan lama tidak digunakan, lama diam, maka itu tidak ada masalah, bisa dibuat bersuci. Ya mungkin secara kesehatan ya bisa ada masalah, tapi secara bersuci, hukum bersuci itu tidak ada
tidak ada masalah. Bisa dibuat wudu, mandi, atau menyuci baju. Wa turabin, atau perubahannya dengan debu. Jadi misalkan sampean ambil debu yang suci tentunya ya. Kalau debunya najis ya bermasalah gitu. Jadi debunya suci. Jadi ambil debu, kemudian debunya dimasukkan ke dalam air sampai airnya itu berubah keruh, maka itu tetap gak ada masalah. Watuh laben, atau dengan lumut, kotlokot yang paling betul. Nah, biasanya seperti air sungai kecil yang gak mengalir itu kan banyak ininya, banyak lumutnya, sehingga kemudian sampean lumut itu digalui, sehingga kemudian ininya berubah, air itu jadi berubah keruh. Nah itu gak ada masalah, dibuat mandi gak ada masalah ya. Kalau kencang saya mandi kan, dibuat wudu, bahkan dibuat minum gak ada masalah. Kalau pengen diminum ya gak ada masalah, jadi gak ada masalah. Wa ma fi maqarrihi, atau air yang berubahnya itu sebab wadah airnya, wa mamarrihi, dan sebab tempat jalan airnya. Jadi gak ada masalah, berubahnya itu sebab wadahnya, sebab tempat jalannya, seperti sungai kecil yang mengalir itu kan, itu gak ada masalah. Wala bimujawirin, juga tidak bahaya, artinya bisa dibuat menghilangkan hadas dan najis air yang berubah bimujawirin, sebab sesuatu yang menjadi tetangga air. Maksudnya mujawir itu perkara suci yang bisa menyebabkan perubahan pada air, cuman tidak bisa bercampur dengan air. Contohnya seperti kaudin, sungai kecil ada kayu, kemudian berubahnya dengan kayu itu namanya mujawir, sesuatu yang menjadi tetangga air, gak bisa bercampur dengan air. Kalau mukhalid itu bercampur, seperti tadi itu rinso dimasukkan ke dalam air kan mukhalid, bercampur. Multo dimasukkan ke dalam air kan bercampur. Ada yang perubahannya itu dengan mukhalid namanya. Bukan mukhalid, mujawir, sesuatu yang tidak bisa, artinya sesuatu yang masih bisa dibedakan antara dia dengan air. Itu namanya mujawir. Seperti kayu, berubah karena kayu. Waduhnin, atau minyak. Kalau minyak itu kan pasti artinya berbeda dengan air, tampak berbeda. Coba sampean misalkan taruh air di dalam gelas, kemudian kasih minyak, itu akan berbeda. Kalau minyak tanah itu tampak ada airnya, ada minyaknya. Nah itu gak ada masalah perubahannya dengan itu. Wala bimilhin ma'in, atau berubah dengan dengan garam yang dibuat dari air. Seperti di mana itu, di Pok Lancang itu kan banyak itu garam memang dibuat. Nah itu air yang berubah dengan itu gak ada masalah, walaupun perubahannya banyak sampai menghilangkan artinya airnya, sampai air itu tidak sudah dianggap air lagi, itu gak ada masalah. Wala biwarakin, atau berubah sebab daun. Wala biwarakin, atau berubah sebab daun, tanah taro minas syajar, yang gugur dari pohon. Jadi ada sungai kecil atau ada jedeng yang kemudian tidak dikasih atap, akhirnya kejatuhan daun yang banyak sehingga menyebabkan perubahan. Itu tidak bisa dibuat, itu masih bisa dibuat menghilangkan hadas atau menghilangkan najis ya. Faslun yukrahu syadidus suhunah, makruh menggunakan air yang sangat panas. Ini makruhnya menurut saya sudah ketataran makruh tahrim, bahkan bisa haram. Jadi air kalau sudah sangat panas, masa sampean buat untuk bersuci? Kalau dibuat basuh wajah, tentunya kan wajahnya akan mengelupas. Jadi saya kira ini sudah
Makruh di sini sudah nyampe ke tataran makruh tahrim, kan bisa haram. Wasyadidul burudah juga dimakruhkan menggunakan air yang sangat dingin. Jadi tadi makruhnya menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin tersebut karena itu tidak akan bisa menyempurnakan bersuci. Jadi orang bahasanya itu cilat cilut. Dan orang Madura cilat cilut. Sampean mau mandi ngangkui aing apa? Cecel apa? Kan keburu. Kalau saya dulu di Mesir, kalau udah musim dingin, misalkan junub, maka mandinya nggak nyantai gitu. Sudah nggak nyantai lagi mandinya. Jadi siap-siap kalau jedeng itu ya loncat ke jedeng, satu kali ini menyelam, keluar lagi, nggak kuat. Kalau mandinya santai, itu nggak kuat. Makanya di sini dikatakan dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas. Juga yang sangat panas kan sampean ketis dan itu kan lo bisa. Bahkan bisa haram kalau menurut saya ini sudah nyampe. Kalau yang sangat panas ini hukumnya sudah nyampe ke tingkat haram karena akan membahayakan. Kalau dibuat ke wajah pasti akan membuat wajah mengelupas. Itu akan menyacapkan kita. Atau sangat dingin itu juga makruh karena tidak bisa menyempurnakan bersuci. Wal musyammasu fi jihatin harroh juga dimakruhkan air yang terkena panasnya matahari. Jadi nggak apa-apa bisa dibuat wudhu, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, cuman makruh. Jadi air yang terkena sinar matahari sehingga airnya kemudian menjadi panas ataupun hangat. Jadi kena sinar matahari. Tapi catatannya fi jihatin harroh, ada di daerah yang sangat panas. Jadi air yang panas karena sinar matahari itu hukumnya makruh. Pertama apabila ada di daerah yang panas. Kan ya? Jadi ada di daerah yang panas, sangat panas. Kemudian yang kedua fi ina'in muntabi'in, ada di tempat, airnya itu ada di tempat yang tempat itu berpotensi karatan. Bisa menjadi karat seperti besi. Kalau orang dulu kan pakai apa? Drum ya. Pakai apa itu? Bak besar, drum lah. Yang itu ininya bisa karatan. Makruhnya fi badanin duna taubin, digunakan untuk mandi, untuk bersuci apa? Untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil, hadas besar, itu makruh. Nah, jadi kalau air musyammas ini catatannya 3 bisa makruh digunakan dalam badan. Artinya untuk bersuci. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Pokoknya yang ada sentuhan dengan badan itu hukumnya makruh. Karena bisa menyebabkan penyakit, namanya penyakit boros. Penyakit boros itu penyakit yang dapat memutihkan kulit dan menghilangkan darah. Yang berpotensi mematikan. Karena nanti kalau orang terkena penyakit ini darahnya akan habis dan bisa mati. Karena kita ini berjalan bisa sehat seperti ini karena darah itu mengalir dengan normal. Jadi air musyammas ini, air yang terkena sinar matahari ini hukumnya makruh digunakan di badan, baik untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar apabila ada di daerah yang sangat panas seperti di Yaman. Kalau di Indonesia ini tingkat panasnya masih tidak nyampe ke derajat yang sampai menjadikan air itu musyammas. Kemudian yang kedua syaratnya ada di wadah atau di tempat yang berpotensi karatan. Karena nanti itu kan akan menyedot ini ya, panas itu kan akan mengeluarkan, karat itu kan akan, sehingga kemudian zat-zatnya menempel ke kulit dan menyebabkan penyakit yang dapat memutihkan kulit. Jadi membuat kulit itu putih, sangat putih dan menghilangkan darah. Dan makruhnya jika digunakan di badan, bukan untuk nyuci baju. Kalau cuci baju dengan air panas kan sebenarnya enak. Enaknya kotoran itu cepat hilang, membantu untuk cepat hilang. Makanya kalau dulu saya waktu di Mesir sering kalau mau nyuci ya pakai air hangat, bukan panas, air hangat.
Wa tazulul karohah bitabrid. Tapi nanti kemakruhan air musyammas, air yang terkena sinar matahari itu bisa hilang sehingga bisa kita gunakan tanpa ada hukum makruh dengan didinginkan. Baik didinginkan karena kita campur dengan air dingin ataupun dingin dengan sendirinya. Itu jadi kemakruhannya bisa hilang. Paham ya? Jadi ini intinya yang paling pokok dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita bisa memilih air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu air namanya air mutlak. Air mutlak itu ya air yang tidak memiliki nama yang paten. Nanti bisa pindah-pindah air sumur, air sumberan, air hujan, air laut juga bisa digunakan untuk bersuci. Ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.